Salam, sahabat pendidikan Kristen, berjumpa kembali dengan channel dari YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang urapan Isakar. Sahabat pendidikan Kristen, ketika kita membaca dari Kejadian 30 ayat 14 sampai dengan 18, di situ kita mendapati bagaimana Rahel itu tertarik dengan buah dudaim yang dibawa oleh Ruben, anaknya si Lea. Dan dalam kisah tersebut, Rahel kemudian menukarkan suaminya demi buah dudaim itu, dan dia mengizinkan malam itu Lea tidur bersama dengan suaminya Yakub, atau Lea adalah madunya, dan demi buah dudaim itu. Sahabat pendidikan Kristen, ada apa sih sebenarnya dengan buah dudaim itu? Apa yang dimaksud dengan buah dudaim? Ternyata buah dudaim itu adalah buah yang mengandung afrodisiak, adalah salah satu kandungan di dalamnya yang bisa membuat wanita itu menjadi subur kandungannya, dan kemudian juga pada laki-laki dia akan mempengaruhi pada gairah seksualnya. Nah, buah dudaim itu sendiri dalam bahasa Ibrani-nya disebut dengan apel cinta. Sahabat pendidikan Kristen, karena pertimbangan sekian lama Rahel itu tidak memiliki anak, jadi dia ingin memiliki anak dan berharap dengan memakan buah dudaim itu kandungannya akan menjadi lebih subur sehingga siap untuk memiliki seorang putra atau keturunan. Karena berdasarkan kisah yang terdapat dalam Alkitab, Rahel sekian lama mandul, sementara madunya yang adalah kakaknya sendiri memiliki 4 anak. Dan sahabat pendidikan Kristen, perlu kita memahami bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa Isakar itu terlahir oleh kehendak Tuhan, dan Isakar sendiri memiliki arti Allah telah memberi upah. Jadi ketika kita melihat bahwa dalam proses transaksional antara Lea dengan Rahel kemudian mengakibatkan terlahirnya Isakar, kalau dilihat di situ sepertinya ada sesuatu yang agak kurang baik terjadi. Tetapi pada kisah selanjutnya, kalau kita melihat sejarah dari Isakar itu diberikan karunia oleh Tuhan yang luar biasa. Jadi dalam proses kelahiran, maksud saya prinsip Alkitab tidak tergantung dengan proses kelahiran. Isakar lahir dalam keadaan yang cukup aneh. Dia adalah produk ayahnya Yakub yang disewa oleh Lea, istri pertamanya. Lea memiliki anak-anak Yakub, Rahel yang mandul itu memiliki cintanya. Dan dalam dunia kuno, ketika seseorang mandul itu adalah sebuah aib yang besar. Rahel menanggung rasa sakit dari ejekan Lea, mandunya setiap hari. Dan kemudian kita akan melihat dari sisi Isakarnya sendiri. Ada 2 nubuat yang ditulis oleh Alkitab tentang Isakar. Yang pertama adalah ketika Yakub hendak meninggal dunia, dia berkata dalam Kejadian 49 ayat 14, di situ dikatakan bahwa Isakar itu adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang menyarap di apit bebannya. Nah, hidup Isakar itu menanggung bebannya sendiri ditambah lagi dengan beban orang lain. Suku Isakar adalah suku yang memikul beban ganda, berusaha memahami firman Tuhan bagi dirinya sendiri dan berusaha membagikannya bagi para murid-murid. Karena alasan inilah orang-orang Isakar itu mencari waktu istirahat, dan sangat sedikit waktu bagi dia untuk istirahat. Bahkan ketika dia bisa beristirahat itu sangat berarti bagi mereka. Simbol Isakar adalah keledai, dianggap sebagai hewan yang kuat menanggung beban. Secara spiritual, orang-orang Isakar cenderung memiliki kekuatan batiniah yang besar. Bahkan meskipun penampilan mereka sangat sederhana, suku bangsa Isakar dilahirkan untuk menanggung beban spiritual dan terkadang beban alami dan emosional, di mana orang lain akan goyah di bawah tekanan. Seorang Isakar masih berhasil dengan kasih karunia dan panggilannya untuk melanjutkan. Dalam 1 Tawarik 12 ayat 32 dikatakan bahwa dari Bani Isakar orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat yang baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat oleh orang Israel. Nah, suku Isakar ini adalah memiliki urapan tentang pengertian tentang waktu. Orang Isakar seringkali mencerna segala sesuatu. Mereka mencerna pengetahuan, mengobrak-abriknya, mengujinya dengan kitab suci, mengujinya lagi dan menguji lagi, kemudian menyimpannya. Mereka telah belajar untuk tidak melemparkan mutiara ke dalam mulut babi.
dan telah sampai pada titik di mana mereka membedakan siapa yang benar-benar haus akan hal-hal yang lebih dalam dari firman Tuhan dan siapa yang hanya sekedar tertarik saja. Bahkan ketika mereka mengeluarkannya nanti mereka kemungkinan akan mengujinya kembali. Mereka ingin memastikan, dan biasanya mereka adalah pembeda yang baik tentang masalah-masalah rohani. Apakah mereka melakukan kesalahan? Tentu. Tapi mereka melakukan pengecekan ulang dan mungkin menempatkan hal-hal dengan menggunakan Alkitab sebagai saringannya. Untuk alasan inilah mereka biasanya mempelajari firman Tuhan dan mengajarkannya, suka menyampaikan apa yang telah mereka renungkan dan kebenaran yang mereka telah temukan. Mereka yang termasuk suku spiritual Isakar secara bertahap belajar untuk menabur benih, keuangan, energi mereka ke dalam apa yang benar-benar bermanfaat. Mereka melihat pengetahuan, keuangan, dan waktu sebagai hal yang sangat berharga dan cenderung mencari pelayanan untuk mendukung apa yang mereka tahu. Dan orang-orang Isakar adalah orang-orang yang tidak menyendiri, tetapi membedakan kemana harus pergi dan kepada siapa untuk tujuan apa mereka harus pergi. Namun begitu diakui mereka akan memberikan segala yang bisa mereka berikan dengan murah hati, termasuk juga waktu mereka. Nubuatan yang kedua tentang Isakar ini disampaikan oleh Musa sebelum kematiannya, bahwa suku Isakar ini dihubungkan dengan suku Sibulon. Tentang Sebulon ia berkata, bersukacitalah hai Sebulon atas perjalanan-perjalananmu, dan engkau pun hai Isakar atas kemah-kemahmu. Bangsa-bangsa akan dipanggil mereka datang ke gunung, di sanalah mereka akan mempersembahkan korban sembelihan yang benar, sebab mereka akan menghisap kelimpahan laut dan harta yang terpendam di dalam pasir. Ulangan 33 ayat 18 sampai 19. Nubuatan Musa cukup luar biasa, dan jika dipertimbang secara mendalam bahwa orang Isakar dan orang Sebulon ini satu dengan yang lain saling terkait. Mereka akan bersimbiosis untuk saling membangun dan saling membangun. Suku Isakar memiliki urapan pengetahuan tentang bagaimana waktu terbaik, sementara orang-orang Sebulon adalah orang-orang yang memiliki modal untuk investasi. Jadi kalau kita kaitkan antara Sebulon dengan orang-orang Isakar, ketika mereka berkolaborasi secara efektif, Alkitab menyampaikan bahwa mereka akan menghisap limpahan laut dan harta mereka dan harta yang terpendam di dalam pasir. Nah, mereka yang termasuk dalam suku rohani Isakar mengetahui waktu dengan baik, namun mereka membutuhkan orang lain di sekitar mereka yang juga dapat melihat area ini. Karena orang-orang Isakar cenderung ingin melewati musim selangkah demi selangkah. Anak-anak Isakar juga adalah orang-orang yang perkasa dalam pasukan Daud. Karena kemampuan mereka memahami waktu dengan urapan yang mereka miliki, mereka, orang-orang dan pasukan-pasukan dari Daud itu mengindahkan perintah mereka. Sekalipun secara alamiah, anak Yakub dikandung dengan cara dibeli berdasarkan Kejadian 30 ayat 14 sampai dengan 18. Orang-orang Isakar tidak akan pernah bisa dibeli. Dia menolak untuk dibeli dengan emas ataupun penghargaan. Uang dan ketenaran tidak dapat membeli pengetahuan, kesetiaan, dan pelayanan orang Isakar. Dia tidak dijual sama sekali. Inilah salah satu alasan kenapa kemudian para pemimpin membenci orang-orang Isakar. Mereka tidak dapat dibeli dengan harga berapapun. Mereka lebih suka hidup dalam kemiskinan dan pengasingan daripada mengkompromikan identitas mereka di dalam Tuhan. Bukankah urapan Isakar itu luar biasa? Orang-orang Isakar lebih suka berada di dalam firman Tuhan, menyelidiki harta karun firman Tuhan, menulis tentangnya, mempersiapkan ajaran baru. Tetapi ketika dia tahu roh mendesaknya untuk pergi, mereka siap pergi. Begitu mereka berada di jalan mengajar dan berbagi dengan tentang harta karun yang mereka temukan dalam firman Tuhan, dia benar-benar betah, dia benar-benar puas, dia benar-benar senang terhadap orang lain yang ingin belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sahabat pendidikan Kristen, kita harus memahami bahwa orang-orang Isakar ini adalah orang-orang yang rendah hati, karena mereka tahu bahwa dengan kehilangan kerendahan hati, dengan menjadi orang yang sombong, kedudukannya akan menjadi rendah dan dia juga akan kehilangan identitas Isakar mereka. Sahabat pendidikan Kristen, kiranya urapan Isakar, uraian yang begitu singkat hari ini akan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.